Jadi saya tidak terima sih, jadi spontanitas saya berusaha memberontak, karena jika saya diam itu sama saja saya membohongi publik. Saya pengen berkata jujur, pengen menegakkan keadilan, itu mencari keadilan. Ada sih sedikit pemukul di sini, terus ada yang masukin kresek tapi itu masih dikit sebentar sih. Jadi ya udah saya nggak apa ikhlasin aja gitu. Terus juga saya nangis juga, sedih karena ya Allah, kenapa saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan itu. Jadi kenapa engkau memilih hamba untuk bisa ini apa ibaratnya menanggung beban yang sama sekali tidak pernah saya lakukan. Ya makasih ya PGA buat kasih sayangnya. Makasih udah sayang sama adik-adik semua. Buat kita akan menjadi rekaman. Jalan dulu semuanya ya. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Mari semuanya kasih jalan dulu. Teman-teman. Kasih jalan, kasih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Kubu, Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Lurah yang sudah memberikan sambutan luar biasa, dan Ibuku yang sangat luar biasa memberikan kue dan memberikan sambutan luar biasa. Dan saya sangat terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Saladara, masyarakat Simaja, dan ketua pemuda Simaja dan para masyarakat pemuda Simaja, ketua RT, ketua RW Simaja, dan ketua RT, ketua RW Saladara, dan semuanya masyarakat seluruh Saladara di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi selama ini. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Deddy Mulyadi yang saat ini sering berjuang bersama saya membela kebenaran ini, dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen Indonesia. Allah Akbar.
Untuk kedepannya saya ya untuk saat ini untuk bisa kumpul duduk sama keluarga, dan setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan dan cita-cita saya seperti bekerja lagi. Melanjutkan pekerjaan saya. Kemana? Pekerjaan di mana nanti? Ya insya Allah seadanya aja di mana gitu. Berarti mau istirahat dulu atau gimana? Hah? Mau istirahat dulu atau gimana? Istirahat dulu di rumah. Di rumah istirahat dulu. Siap. Jadi katanya ngajar mau bangun musola, gimana Pak? Insya Allah kalau misalkan ada rezeki lebih, entah itu di daerah sini atau di mana, saya insya Allah bakal tempatin. Kalau ada rezeki. Masjidnya di mana? Masjidnya di mana Pak? Insya Allah di Cirebon atau di Bandung. Insya Allah. Ya, siap. Saya juga terima kasih banyak buat seluruh warga Saladara, ketua pemuda Saladara, ketua pemuda Simaja, dan warga Simaja semuanya, dan para seluruh warga Kepongpongan, ketua RT, ketua RW, Saladara, Simaja dan Saladara, semuanya saya terima kasih banyak. Dan para kru, para wartawan, para media semuanya sangat mendukung saya luar biasa. Perjuangan mereka, perjuangan kalian sangat luar biasa. Buat TV One, buat Kompas TV dan CTI semuanya, seluruh televisi yang ada di Indonesia luar biasa. Saya sangat terima kasih kepada kalian semua. Siap. Siap. Oke, cukup ya. Saya pribadi alhamdulillah sangat berterima kasih banyak. Ya ternyata seperti ini antusiasnya luar biasa sih. Saya sebelumnya tidak menyangka akan seramai ini, akan seantusias ini punya. Pokoknya saya sangat luar biasa, sampai masih nggak belum nyangka itu bisa seperti ini gitu. Alhamdulillah banyak. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Cirebon, masyarakat seluruh Indonesia, para netizen, para kru media, para sahabat-sahabat Uya seperti ini, timnya Uya yang selalu dari Bandung sampai ke sini ngikutin. Alhamdulillah bisa saling mendukung, mensupport, dan buat seluruh masyarakat Indonesia, buat seluruh tim PH yang lain, dan alhamdulillah seperti semuanya sih. Ya alhamdulillah nggak nyangka bakal disambut semeriah dan sepadat ini. Ya waktu itu masih dagdikduk, takut hakim itu memberi keadilan yang tidak benar, tapi alhamdulillah setelah dibacakan hakim memberikan keadilan kepada kakak saya, keadilannya seadil-adilnya. Ibu juga sama di sana, di sepanjang dari awal mulai persidangan itu selalu berdoa, terus berdoa hingga hakim memutuskan kakak saya tidak bersalah. Dari awal saya katakan bahwa saya selalu yakin, dari awal sejak pertama saya tertangkap, kemudian dari konferensi pers, terus jumpa pers, terus sampai dengan detik ini pun saya tetap yakin bahwa saya memang bakalan bebas, karena saya tidak bersalah, karena saya tidak pernah melakukan kejahatan sekejam itu, bahwa saya tidak pernah melakukan ya ibaratnya bukan seperti mereka gitu. Bahkan saya punya pikiran buat niat jahat sama seorang aja, saya tidak pernah sama sekali. Jadi saya selalu yakin, optimis, saya percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada, dan alhamdulillah pada saat ini semua itu bisa terbukti melalui orang-orang baik, melalui perantara orang-orang baik yang rela berjuang mati-matian siang dan malam untuk bisa menegakkan keadilan di Indonesia ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Ya menurut saya ya mungkin itu acara Allah buat membantu saya untuk bisa menegakkan keadilan sih. Jadi saya alhamdulillah mungkin saya sangat bersyukur sama Allah, mungkin ini tunjuk kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menolong orang yang memang tidak bersalah seperti itu. Saya tidak pernah melakukan itu, ini fitnah. Saya rela mati. Tidak sama sekali, Pak. Tidak, saya rela mati, Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya mati. Di mana? Tidak ada. Sama sekali. Saya rela mati.
sampai saat ini pun benar seperti itu. Jadi itu hal spontan, sama sekali tidak pernah direncanakan, sama sekali tidak pernah, karena itu hal spontan, karena saya memang tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi ketika dijelaskan seperti itu hati saya itu memang bergejolak gimana, karena saya memang tidak pernah melakukan itu. Kenapa didudukan seperti itu? Bahkan saya melihat foto keluarga saya kan dituduhkan seperti itu ada di depan. Saya juga melihat mereka pasti kecewa, pasti sakit hati, pasti mereka bakal ke tempat abadnya diinjak-injak, udah hancur. Terutama kan kalau misalkan pribadi ya, kalau misalkan mereka nyerang saya sendiri juga nggak apa-apa, tapi itu kan menakut seluruh keluarga saya. Jadi saya tidak terima sih. Jadi spontanitas saya berontak, saya tidak mau membohongi publik, karena jika saya diam itu sama saja saya membohongi publik. Jadi saya tidak mau membohongi publik, saya pengen berkata jujur, pengen menegakkan keadilan, mencari keadilan. Alhamdulillah sih, sangat luar biasa, sangat ya pokoknya the best lah. Nggak ada duanya sih, mereka tuh sangat luar biasa. Jadi saya juga bangga memiliki mereka, saya terharu banget. Jadi saya sangat bersyukur lah, banyak bersyukur bisa memiliki keluarga yang kompak ini. Alhamdulillah. Saya selalu yakin bahwa ini cara Tuhan untuk bisa menyelamatkan saya, dan ini adalah cara Allah Tuhan ya, menaikkan derajat keluarga saya dan bisa membuat kepribadian saya lebih baik lagi sih. Jadi pembelajaran hidup lah intinya gitu. Sering waktu pertama kali penangkapan juga sering sakit, sampai sebelum sidang juga sering sakit. Enggak sih, paling kayak di sini-sini aja ya, kayak ngelihatnya kayak tajam banget, kayak ngerasa aku tuh apa sih, keluarga aku nggak bersalah kok, kenapa diliatin kayak segitunya gitu, kayak langsung just gitu. Oh, sama sekali tidak mendengar, karena di dalam itu saya sama sekali tidak pernah mendengar media-media luar sih, kecuali termasuk TV. Misalkan TV kan juga itu terbatas sih, karena misalkan saya kan di luar, di dalam itu dibatasi. Jadi TV juga kalau misalkan ada yang gede sih, ada yang suara sedikit kan langsung dikecilin lagi gitu. Jadi saya sama sekali tidak tahu kabar di luar. Saya hanya tahu kabar di luar itu misalkan ada besukan dari keluarga saya kan cerita gitu. Nah kemudian sampai di Polda ya. Polda, siap. Ada perlakuan yang ini nggak, kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang penguasa gedung itu sepertinya itu. Penguasa, tahanan. Bukan, yang itu yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu yang ibaratnya yang penguasa ibaratnya yang ini lah, polisi lah ibaratnya. Mereka bilang ya bahwa saya pembunuh gini, ya, mereka bilang saya nggak punya hati nurani, yang melakukan saya gitu aja. Nah kamu jawab, kamu nggak melakukan? Saya tidak menjawab karena saya merasa dia bersalah, saya diam aja. Saya sering disebut perong kalau saya tidak melihat, saya dicaci maki suruh melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap kamu memang perong gitu. Saya hanya bisa pasrah. Di situ saya tidak bisa tidur selama 2 malam, hampir 2 malam setelah saya jatuh, ya seperti itu. Ya benar, itu memang ada waktu di kantor penyidikan, tapi itu hanya sedikit. Jadi saya sudah tidak mau merasakan itu, saya sudah mengikhlaskan karena mungkin itu wajar lah dari pihak itu kan, bukan wajar lah. Jadi saya tidak merasakan itu. Ada sih sedikit pemukulan di sini, terus ada yang masukin kresek tapi itu masih sedikit sebentar sih. Jadi ya udah saya nggak apa, ikhlasin aja itu. Oh tidak sama sekali, saya masih ikhlasin aja sih, nggak apa. Saya orangnya nggak pernah sakit hati, jadi ya karena biarkan aja lah, yang berlalu. Nah, mungkin ini adalah pembelajaran buat saya sih, saya ikhlas itu. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali, saya sangat bahagia, senang, dan ini adalah momen-momen yang sangat dirindukan ketika saya di dalam. Jadi pas saya di dalam itu saya selalu merindukan momen-momen seperti ini, bertemu keluarga kembali, bisa kumpul bercengkrama dan bisa memeluk mereka semua. Dan alhamdulillah hari kemarin saya bisa berkumpul bersama keluarga dan bisa terlaksana lah ibaratnya keinginan saya seperti itu, memeluk mereka dan bisa kumpul lagi. Yang sangat saya rindukan ya kumpul bareng sih, jadi berkebersamaan sih, meskipun ada dan nggak ada itu tetap kumpul, itu sangat dirindukan. Jadi kami nggak terlalu merasakan
misalkan ada nggak ada itu yang penting kumpul aja nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kita pisah jauh gitu, karena kan kalau bisa kita jauh itu rindu tuh nggak main-main sih, akhirnya luar biasa kangennya. Kalau misalkan dari mama kan biasa suka perhatiannya, suka terus ya pokoknya kasih sayang orang tua tuh jauh lebih besar lah, terutama ibu jauh lebih besar kasih sayang itu, jadi tidak terbatas lah sayangnya. Kan kayak lagu kan kasih ibuan sepanjang masa gitu, jadi saya sangat merindukan kasih ibu tetap. Dan untuk adik-adik saya kan karena mereka kan dekat dengan saya dekat, jadi kalau misalkan mereka ini kan Lucy udah bekerja, jadi kalau misalkan setiap Lucy bekerja kan saya antar, saya jemput pulang kerja, terus Amel sekolah juga kadang-kadang saya jemput, saya anterin pulang, anterin berangkat itu aja. Jadi momen-momen itu sih yang saya rindukan. Jadi kan di dalam pun nggak bisa seperti itu, di dalam cuma bisa berdoa, cuma bisa ya mendoakan terus berharap semoga baik-baik aja mereka di luar sana gitu. Kalau saya nangis ya hampir setiap berdoa sih. Jadi ya saya merindukan momen seperti itu, merindukan momen kumpul sama keluarga, momen yang harusnya jam segini kan saya lagi ngapain, saya lagi biasanya contoh jam 7 sama jam 7 malam saya kan lagi kumpul sama adik-adik saya, sama mama kan bercanda bareng. Nah pas saya di dalam kan saya sendiri gitu, saya nggak bisa ketemu mereka, nggak bisa ngeliat senyum mereka gitu kan. Jadi rasa itu sih yang membuat saya doa tuh, ya Allah kapan saya bisa mengulangi masa-masa itu lagi. Terus juga saya nangis juga sedih karena ya Allah kenapa saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan itu. Jadi kenapa engkau memilih hamba untuk bisa ini apa ibaratnya menanggung gitu, menanggung beban yang sama sekali tidak pernah saya lakukan. Terus ya ini seperti itu, saya terus berdoa tapi saya selalu percaya ya Allah mungkin ini caramu untuk bisa mendewasakan saya, positif mendewasakan saya. Ya kangen kebersamaannya, terus apa sih suka bercanda bareng, pokoknya kumpul bareng. Perihal tato ini kan semua gambar bintang semua. Jadi kan ini dibikin 2015, ini 2016. Nah kalau misalnya ditanyakan ini kamu terinspirasi dari apa, katanya karena saya terinspirasi dari pemain bola. Terus jadi saya juga kan suka waktu itu kan Killing Me Inside itu suka banget sama si Ronaldo ada tato bintang itu. Nah saya suka itu. Nah yang saya lebih suka lagi itu kan ada pemain bola yang namanya Vivir Jahat kan tato bintang di sini. Nah itu saya terinspirasi mereka. Jadi itu kayaknya bintang nih bagus nih, karena kan kayaknya kan nanti mau yang di tempat yang lain, tapi saya lebih ini di sini aja, katanya sini aja lah yang ini mungkin tangan gitu sih. Karena saya kan kebetulan suka lihat orang yang buat tato tuh kayak seni ini bagus. Untuk kayak misalkan pemain Messi yang lain kan, Messi atau pemain bola Eropa kan tatoan semua kan, saya kira ini gagal gitu kan. Saya seperti itu sih. Bisa Peggy tegaskan nggak apa alasan Peggy dibalik ada beberapa yang dihapuskan? Ya karena ini. Ya coba. Nah ini kan saya bikin pertama nggak bilang mama, nggak bilang ini, nggak bilang keluarga lah, dimarahin pas 2015. Nah terus mama juga udah ibaratnya udah ngiklasin, ya udah kamu kalau misalkan udah terlanjur nggak mau hapus ya udah asalkan jangan bikin tato lagi. Nah setelah itu kan kamu udah nggak marah. Nah saya setelah kerja di Bandung 13 Juli berangkat kan, nah saya bikin lagi di Tegalega, nggak sengaja nih 2016 Agustus saya bikin di Tegalega, di Ampera Tegalega, saya bikin lagi tato kayak gini. Nah itu secara fisiologi saya nggak sadar kayak apa ya, ditipu. Awalnya kan katanya kan gini 30.000 itu murah. Nah saya tuh tertarik banget tuh 30.000 murah banget. Nah saya tuh coba ya udah bikin Pak 30.000 gitu kan. Pas ternyata pas saya udah jadi kayak gini saya pastiin 30.000 60.000 lah, 60.000 saya malah dia tuh mintanya 1.300.000 berikut HP. Nah itu kan saya tuh tertipu ini. Semenjak saya dengar mereka minta 13 itu saya merasa ya Allah, aduh saya salah, wah pasti udah lemes banget ini saya tipu bener tipu. Jadi nggak sadar. Jadi pas saya pulang ke Bedeng, pulang ke Bedeng kan ada bapak saya, ada keluarga saya, ada ibaratnya ada rekan-rekan kerja lah. Bedeng itu di kerjaan, tempat kerja, terus dimarahin tuh, atau kamu uang segini buat apa, cuma bikin tato kayak gini, kamu tuh dibilangin jangan bikin tato lagi. Wah marah, bapak marah. Terus bapak nelfon mama juga langsung marah-marah semua. Pas pagi itu suruh hapus. Nah ini dihapus nih pakai obat PK. Setelah ini karena ini nggak dihapus karena saya nggak kuat ini, karena ini kan melepuh. Jadi efek sampingnya kan kalau bukan pakai PK kan demam, panas dingin lah. Jadi ini saya nggak sempat hapus, belum sempat hapus. Jadi kayak gini selebihnya ya itu. Jadi intinya sih dimarahin sama
pihak keluarga sih. Terima kasih banyak buat mama itu, karena perjuangan mama itu jauh sangat-sangat luar biasa sih. Mama tuh dari ya ibarat kayak lagu Iwan Fals ya. Ibu tuh ya meskipun dia berdarah-darah, meskipun dia jalan penuh dengan anak itu, demi anaknya itu luar biasa sih, pengorbanannya sangat luar biasa. Meskipun dari jarak jauh dari Cirebon ke Bandung, siang malam itu selalu dia tempuh. Luar biasa, saya sangat bangga dan haru, dan doa-doanya itu alhamdulillah sampai terus. Jadi setiap mimpi saya malam tuh selalu mimpi, kalau misalkan ada mama besok mau jenguk, selalu mimpi saya malam mimpi ketemu tuh ya. Contoh misalkan ada mimpi waktu pas pertama ketemu mama itu ada secar kertas tulisan yang biasa mama panggil ke saya tuh, tulisan Nang gitu kan. Nah itu besoknya tuh mama ada datang ke situ. Nah contoh lagi pas kedua kali ketemu ngeliat mama lagi bengong di depan rumah, pas besoknya alhamdulillah ketemu lagi jenguk gitu, seperti itu. Jadi saya mungkin itu jawaban dari Allah atas doa-doa si mama, jadi langsung tersampaikan kepada saya, dan alhamdulillah pada hari ini kan doa mama dan doa semua keluarga dan doa semua orang-orang yang udah menyayangi hamba, dan doa-doa saya juga bisa dikabulkan oleh semua. Alhamdulillah sih ya, dia tuh sangat kuat sih. Jadi dia kan awalnya masih kerja terus dia pas ada saya ketangkep ini dia rela buat ngelepasin kerjaan itu supaya demi nemenin mamanya, nemenin saya, nemenin adik-adiknya buat bolak-balik Cirebon, Bandung, terus Jakarta. Saya ya alhamdulillah sih, jadi motivasi buat saya, karena mereka tuh adik-adik itu motivasi buat saya, jadi gitu. Selebihnya itu sih. Ya makasih ya Peggy buat kasih sayangnya. Makasih udah sayang sama adik-adik semua. Buat semangat. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak pada para masyarakat seluruh Indonesia, para netizen yang sudah mendukung, dan para tim PH saya yang luar biasa nih, siang malam berjuang mati-matian, tidak pernah kena lelah, tidak pernah pantang mundur. Mereka luar biasa. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak pada kru wartawan, kru seluruh media, dan ya pihak dari kru Kuya seperti inilah, luar biasa. Saya sangat terima kasih. Semoga saya mungkin tidak bisa membalas perbuatan baik kalian, tapi saya bisa membalas dengan doa. Semoga kalian semua bisa dipermudah segala urusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisa dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu berada dalam lindungan dan bisa sehat terus. Amin. Pernah kau ragukan diriku, oh sayang.